Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah hudahu wa wala amma ba'd. Alhamdulillah pagi ini kita bisa lanjutkan pengajian. Insyaallah kita membahas membaca kitab Taisirut Taqrib, kitab fikih. Sebetulnya mirip sama dengan Fathul Qorib, ya, syarah dari matan Taqrib. Ditulis ulang dan dijelasin oleh lajnah di Al-Azhar Mesir. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Babu ahkamit thaharati wal miyah. Bab tentang hukum-hukum toharoh dan air. Kalau bicara fikih, bicara ibadah, ya, semua kitab fikih itu yang membahas pertama adalah toharoh. Bahasan di mazhab apapun begitu, ya, karena ibadah tanpa toharoh ya tidak sah ibadahnya. Bagaimanapun ya, bagusnya ibadah itu, ya. Tasawufnya sudah dipelajari, hadir hatinya, ya, bacaannya bagus, tapi hal mendasar ini tidak difahami, tidak dilakukan, maka yang tidak sah sholat itu secara fikih. Maka dibahas pertama kali memang tentang toharoh dan air untuk bersuci itu. Ta'rifut toharoh, definisi toharoh. Toharoh itu apa maknanya? At-toharatu lughatan an-nadhafah. Toharoh itu secara bahasa maknanya adalah an-nadhafah, suci. Ya, suci. Namanya suci itu kadang mungkin secara kasat mata, dilihat mata tidak bersih, tidak bersih tapi bisa suci. Pian jatuh, ada tanah di baju pian, kada bersih kan kata orang, tapi itu suci. Mencangkul di sawah, ada pakaiannya, ada lumpurnya, ya, lumpur tanah saja, maka itu suci, sah aja dipakai sholat. Jadi misalnya imbah di sawah nggak ada bawa ganti, kemudian mau sholat, ya baju yang ada itu, ya, mungkin perlu dibersihkan pakai air di situ, ya, basah-basah sholat nggak apa-apa, suci. Sebaliknya yang kelihatan bersih belum tentu suci. Pakaian dicuci, kasih rinso, kasih ini, tetapi akhirnya air yang dipakai itu ya kena najis atau sebagainya. Air sedikit kena najis, jadi najis. Walaupun kelihatan bersih, wangi, tapi itu tidak suci, tidak sah untuk dipakai sholat. Sehingga nanti hukum-hukum tentang bebasuh, tentang mencuci itu juga penting. Wudu sudah bagus, ini bagus, tapi nyuci bajunya tidak menjadikan baju itu layak dipakai sholat, ya, meskipun kelihatan bersih, maka juga tidak sah sholatnya. Karena itu bahasan ini penting, diulang-ulang tidak apa-apa. Imam An-Nawawi itu ngaji fikih kitabnya Imam Al-Ghazali, ya, Al-Wasito, kata beliau 400 kali beliau itu ngaji itu. Kita ini kadang rasa males ya, oh sudah itu jar ya sudah, hafalin belum ya kan, tapi mengulang koler. Sama belajar kayak bahasa Arab itu, jurumiyah misalnya, kitab Nahu, diulang-ulang ya bagus saja, ya. Kalau cuma sekali dua kali kemudian kada paham, ya wajar. Kadang perlu diulang. Kalau enggak ya 3 kali lah ngaji itu. Ulang. Ya, ulama dahulu itu seperti itu. Sampai 400 kali sidin ngaji kitab fikih, ya, tulisan Imam Al-Ghazali. Mungkin bukan sekedar ngaji tapi ngajari. Namanya ngulang itu kan begitu. Kita ngajar satu mata pelajaran sudah 24 tahun. Ngajar mata pelajaran itu diulang-ulang tiap tahun. Akhirnya ya memang tanpa buku pun bisa hafal sudah materinya. Begitu juga kita ini ngaji, ya, mestinya kalau sudah bolak-balik ya mestinya hafal. Nah, toharoh secara makna bahasa itu adalah an-nadhafah, ya, suci. Wa syar'an, secara syar'i, fi'lun ma tustabahu bihi sholat. Toharoh itu perbuatan
ya, yang dengan perbuatan itu membolehkan untuk sholat. Jadi kalau tidak dilakukan tidak boleh dia itu sholat, meskipun seruannya wajib. Kan wajib kok tidak boleh? Ya karena tidak toharoh lagi, tidak suci lagi. Kada berwudu sholat, nah itu berdosa. Ngece apa? Ngece ngenyek gitu orang Jawa. Ngenyek itu apa? Mahuhulut ya kata orang Banjar. Ya mau, iyalah mau ulut-ulut. Ya. Jadi perbuatan yang membolehkan sholat min wudu'in, dari wudu, kemudian wa guslin, mandi, wa tayammumin, tayammum, wa izalati najasatin, dan menghilangkan najis. Jadi kalau bicara toharoh itu tadi ada 4 bahasan di kitab ini: wudu, kemudian mandi, tayamum, ya, dan menghilangkan najis. Menghilangkan najis. Makna ta'rif, ya, makna dari definisi ini adalah innal insana mamnu'un min mubasyaratis shalah qabla ayyasta'idda laha bit-thaharah. Manusia itu mamnu', tercegah, tidak boleh untuk melakukan apa? Melakukan sholat langsung sebelum dia mempersiapkan dirinya dengan toharoh. Jadi wajib tapi tidak boleh dilakukan sebelum dia bersuci. Sama seperti misalnya orang dikatakan pendidikan dasar ya, 9 tahun misalnya wajib, berarti SMP, masuk SMP atau sanawiyah itu diwajibkan, tetapi tidak boleh masuk sana sebelum lulus sekolah dasar. Ini namanya syarat, itu begitu. Wajib kok tidak boleh ya karena tidak memenuhi syarat. Fa idza fa'alaha bi an tawaddo'a aw iktasala aw tayammama wa azalan najasata min badanihi wa thawbihi, maka jika dia melakukannya, jadi melakukan misalnya wudu atau mandi atau tayamum dan menghilangkan najis dari badan dan pakaiannya, fa inna syar'a ya'zanu lahu bi ayyusalliya ba'da an kana mamnu'an minha. Maka syariat itu mengizinkan dia untuk sholat ya, setelah awalnya dilarang. Awalnya tidak boleh, tapi setelah ini dilakukan baru diizinkan. Fatusbihus sholatu bin nisbati lahu mubahah, hingga kemudian sholat ya, terkait dengan orang ini ya, dia menjadi boleh. Maka didefinisikan toharoh itu adalah perbuatan yang membolehkan sholat. Dengan perbuatan itu dilakukan baru boleh. Kemudian hikmatu masyru'iyatit toharoh, di antara hikmah itu sesuatu yang bisa diperoleh ya, dengan disyariatkannya toharoh ini. Dijelaskan al-musalli yuridu ayyaqifa baina yadayillahi azza wa jal. Seorang musalli, yakni orang yang sholat itu dia ingin berdiri ya, di hadapan Allah azza wa jal, ingin menghadap Allah. Fakama yajibu alaihi ayyakuna nadhifal qalbi minal haqdi wal ghilli wal hasad. Sebagaimana dia ini wajib untuk hatinya itu bersih dari sifat iri, dengki, dan dendam. Jadi mestinya kita mau sholat itu sebagaimana kita bahas di kitab yang sebelumnya, hati dibersihin, pikiran-pikiran tidak benar dihilangkan. Mestinya tidak hanya waktu sholat, tapi waktu sholat ini ya kebangetan kalau kita masih nyimpen tidak karu-karuan di hati kita. Bersihkan itu ya, wajib begitu. Fala budda ayyakuna nadhifal badani wathiyab, maka begitu juga mestilah dia membersihkan ya, dia itu bersih badan dan pakaiannya, hatta yakuna zahiruhu wa batinuhu sawa, hingga dia itu antara zahir
dan batinnya itu sama. Ini hikmah dari bersuci. Tidak pantas menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak karu-karuan keadaannya. Kita aja mau ke pengantin aja kita baik-baik, yang jarang mandi jadi mandi dulu ya kan. Wah ini bau nih badan, wangi-wangi. Maka begitu adabnya juga ketika menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun dari sisi fikih ya, kumal itu juga tetap sah saja. Bapak ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini tentang pengertian toharoh. Bagian berikutnya adalah maqasidut toharoti wa wasailuha. Maqasid dari bersuci dan wasail. Wasail itu sarana atau alat-alatnya. Awalan maqasidut toharoh arba'ah. Yang pertama, maqasid dari bersuci itu 4. Maqasid itu maknanya adalah al-asya allati tatahaqqaqu bihat toharoh. Segala sesuatu yang bisa terrealisir toharoh dengannya. Jadi bersuci itu bisa dengan 4 hal ini ya. Jadi kalau tidak dilakukan 4 hal ini ya tidak bisa suci ya. Baik salah satu atau beberapa. Yang pertama al-wudu ya. Wudu. Yang kedua al-ghuslu, mandi. Jadi tidak cukup wudu saja, tapi perlu mandi dalam kondisi kalau dia junub ya. Kemudian yang ketiga tayamum. Tayamum itu kalau tidak dapat air atau ada air tapi dia dalam kondisi tidak boleh memakai air, atau ada air ya, boleh memakai air tapi airnya ada keperluan yang lain untuk minum misalnya. Kemudian yang keempat izalatun najasah, menghilangkan najis. Jadi toharoh itu begitu 4 hal ini. Sanian yang kedua wasailut toharoti arba'ah. Sarana untuk bersuci itu juga ada 4. Pertama al-ma'u yakni air. Yang kedua at-turab, tanah. Jadi tidak ada air, tanah bisa. Kemudian yang ketiga hajarul istinja wa ma fi ma'nahu, batu untuk istinja dan apa-apa yang ada di dalam makna batu itu ya, sehingga tidak ada air, tanah kena becek juga ya, maka bisa pakai batu untuk bersuci. Nanti ada syarat-syaratnya, tidak semua hal bisa pakai batu, atau tidak ada batu, tisu bisa tisu. Jadi kalau duit tidak sah ya, kan sama-sama kertas. Nah, duit itu tidak memenuhi syarat karena sesuatu yang dimuliakan. Kemudian alatut tabghi, alat untuk menyamak kulit. Jadi ada 4 itu. Yang pertama tadi air, tanah, kemudian batu dan sejenisnya. Yang keempat untuk mensucikan itu adalah alat untuk menyamak kulit, sehingga kulit itu bisa jadi suci ketika disamak ya. Kulit bangkai sekalipun, ada sapi mati atau apa, kulitnya bisa disamak jadi suci. Bagian berikutnya adalah tentang al-miyah. Al-miyah allati yajuzu at-tatahhur biha. Miyah jamak dari ma', artinya air. Air-air yang boleh bersuci dengannya ya, sab'ah. Di sini ada 7. Yang pertama ma'us sama, air langit, yakni alma an-nazilu minha wa huwa al-matar, air yang turun dari langit, yakni hujan. Insyaallah sudah sering hafal kalau ini ya. Air hujan. Yang kedua ma'ul bahr ay al-milh ya, air laut, yakni air asin itu. Kemudian ma'un nahri ya, air sungai. Yang keempat ma'ul bi'ri, air sumur, asal sumurnya tidak kemasukan bangkai. Ini ayam mati di dalam ya, bau ya, berarti najis meskipun ada ini air sumur. Kemudian ma'ul ain, air mata air. Kemudian ma'us salji, air salju. Wa huwa ma
nazala minas sama'i ma'ian thumma tajammada. Definisi air salju di sini maksudnya adalah air yang turun dari langit, awalnya cair, kemudian tajammada menjadi beku. Ini di daerah-daerah tertentu ya, daerah yang dingin. Kita pernah ke Turki itu panas matahari, tapi di bawah ini salju. Jadi kalau hujan itu bisa jadi kayak kerikil-kerikil itu, karena ketika ke bawah ini jadi dingin. Nah, hujan salju. Kemudian ma'ul barad. Ma'ul barad wa huwa ma nazala minas sama'i jamidan thumma tahawwala ila ma'in 'alal ard. Ma'ul barad ini air yang dingin kalau diterjemahin begitu. Tapi maksudnya apa? Air yang turun dari langit jamidan dalam kondisi beku, kemudian berubah menjadi air yang cair di muka bumi, ya memang dingin. Jadi bukan air di dalam kulkas. Air di kulkas ini bisa air macam-macam ya. Tapi boleh juga air di dalam kulkas kalau memang air itu air mutlak. Ya. Dari sumur masukkan kulkas. Ya, pas hari-hari panas misalnya untuk berwudu ya tidak apa-apa. Tetap sah. Ya. Wa hadhil miyah yajuzu tatahhuru biha bi kulli wahidin minha ala infiradihi. Air-air ini boleh untuk bersuci dengannya ya, secara sendiri-sendiri. Au ma'a ghairihi, atau berserta yang lain. Dicampur boleh. Ini air laut tambah air sungai campur untuk kemudian bersuci. Tambahi es. Ya, maka boleh. Hatta lau jumi'at kulluha, hingga meskipun ketujuh jenis ini dikumpulkan semua, dicampur semua, jazat tatahhuru biha, maka boleh bersuci dengannya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin sampai sini dulu kita kajian hari ini. Insyaallah kita bacakan di kesempatan berikutnya.